Sampaikan firman-Mu, sabda-Mu, umat-Mu menanti. Roh Kudus, datanglah di tengah kami. Sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Senang untuk bisa menyampaikan firman. Saya nggak pernah anggap remeh kesempatan seperti ini karena ini yang mengubahkan kehidupan. Saya ajak Anda untuk ambil catatan dan ambil Alkitabnya dan juga tentunya live chat. Terus buka di YouTube, Anda bisa sampaikan permohonan doa. Doa sama Tuhan tentunya. Tapi kita akan doakan bersama-sama. Tim sudah menanti. Nanti di akhir daripada acara ini, saya pasti selalu seperti biasanya tumbang tangan ke tablet yang ada di depan sini. Permohonan doa ada di tangan. Ya. Dan juga Anda kalau belum subscribe di YouTube ini, cepat lakukan itu, tombol notifikasi ditekan supaya hidup Anda diperkaya oleh firman. Sebab tujuan daripada media adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk membangun manusia. Dan jangan lupa, sekarang ini kita take-nya hari Sabtu. This is weekend. Besok ibadah live streaming kami di gms.church. Anda bisa ikuti, saya akan berkhotbah dengan judul Bangkitlah. Saya akan ajari nanti bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Dan bangkit itu artinya apa? Bangkit itu sudah sempurna? Bangkit itu kita tiba-tiba jadi hebat? Enggak. Prosesnya dan prosesinya saya akan jelaskan di sana. Saya yakin hidup Anda akan mengalami sesuatu. Karena ini investasi ilahi. Tapi sekarang hari ini, saya mau bicara kepada Anda tentang bagaimana kita percaya. Itu judulnya. Buka bersama dengan saya di Ibrani pasal 4 ayat 1-7. Kasih judul yang saya sebut tadi. Bagaimana kita percaya. Jadi bukan sekedar percaya saja. Asal percaya nanti salah. Salah percaya salah semua. Hati-hati gunakan imanmu. Bukan hanya kuping, telinga, mata, dan tangan kaki kita. Seperti lagu sekolah minggu, tetapi hati-hati juga menggunakan iman. Iman jangan sembarangan. Iman memang timbul dari pendengaran. Tapi kita perlu dimentori oleh Roh Kudus. Bagaimana untuk memakai iman kita. Untuk perkara-perkara yang benar. Dan bagaimana bisa beriman dengan cara yang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita percaya di Ibrani pasal 4, di Alkitab kita, judulnya adalah hari perhentian yang disediakan Allah. Bicara tentang sabat rohani. Bukan bicara tentang hari tertentu selama seminggu. Tapi bicara tentang keadaan hati. Bagaimana kita percaya pada Tuhan. Ayat pertama. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya. Masih berlaku. Ayat ini berkata. Sebab itu baiklah kita waspada. Waspada di sini bukan hanya berjaga-jaga. Tapi harus punya pengetahuan yang benar juga. Jangan salah beriman. Jangan mengimani hal-hal yang salah. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Kata ketinggalan di sini digarisbawahi. Arti kata ketinggalan ini nggak jodoh sama berkat Tuhan. Nggak jodoh sama penyertaan. Dan juga tidak mengalami perkenanan. Rancangan Allah itu jauh dari hidupmu. Itu artinya ketinggalan. Ketinggalan itu seperti apa ya? Ketinggalan itu seperti Marta. Marta ini Tuhan sayang. Tuhan mengasihi mereka bertiga. Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi Marta ini selalu nggak tepat waktu. Bukan berarti dia lelet orangnya. Bukan. Tapi dia selalu nggak berbuat tidak pada musimnya. Di waktu dia harusnya berserah, dia malah justru berusaha mati-matian bekerja sampai-sampai suruh Yesus omelin sisternya. Itu Maria. Duduk diam di bawah kakimu. Ngapain itu? Aku sibuk di dapur sendiri. Harusnya dia itu duduk juga di bawah kaki Tuhan mendengarkan. Kesempatan seperti itu kapan datang lagi ya kan? Harusnya di musim dia berserah, dia malah berusaha bekerja sendirian. Salah tempat. Makanya dia ketinggalan. Yesus berkata, Maria ini memilih apa yang kekal. Tapi kamu sibuk dengan hal-hal yang sementara, perkara-perkara duniawi. Tapi nanti terbalik, pada saat dia harusnya berusaha, dia malah menyerah. Lazarus mati bukan? Waktu Yesus datang, masuk kota, apa yang terjadi? Marta ketemu. Marta malah justru pasrah dan berkata, andai kata engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati. Tidak memberikan permohonan, tidak negosiasi, tidak sampaikan kerinduan hati. Malah pasrah. Bukan berserah, menyerah. Harusnya dia berupaya, berusaha. Lihat tuh Maria waktu datang.
Dia mengucapkan kalimat yang sama, namun dia dengan sesenggukan. Dia memberikan satu signal pada Tuhan, Lord, I want you to raise him up. Aku ingin engkau membangkitkan dia dari kematian, sebab tidak ada yang mustahil bagimu, sebab engkaulah kebangkitan. Maria ini yang tepat waktu berbuah pada musimnya. Di waktu dia berserah, waktu dia harusnya berserah, dia berserah duduk diam di bawah kaki Tuhan, nggak sibuk sendiri di dapur sana. Tapi pada waktu harusnya dia berusaha, dia tidak menyerah. Dia lakukan sesuatu untuk saudaranya. Dia bersyafaat kepada Tuhannya, pada Sang Juru Selamat, Sang Kebangkitan. Bangunkan adikku dari kematiannya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Orang yang tidak punya pengetahuan yang benar, pengenalan akan Allah, dia biasanya akan selalu ketinggalan. Nggak jodoh melulu, selalu papasan. Tidak pernah bertemu dengan yang namanya rancangan-rancangan Allah. Saya ulang lagi ayat 1, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Ini sahabat rohani, bukan memelihara hari. Kalau kita di Indonesia, kita itu hari Minggu, hari libur nasionalnya. Setiap minggu kita liburan, istirahat sehari. Tapi kalau di tempat lain mungkin hari Jumat. Di negara lain mungkin hari tertentu. Nggak apa-apa, ikuti aja kebijaksanaan pemerintah. Tidak ada satu hari yang lebih holy, itu nggak ada. Yang penting kita istirahat dari waktu ke waktu. Tapi yang disebut dengan tempat perhentian yang masih berlaku, itu bicara tentang the finished work of Jesus Christ. Ini bukan bicara tentang hari tertentu, atau bulan apa, atau full moon. Jangan percaya yang gitu-gitu, nggak ada superstisi di dalam firman Allah. Yang ada hanyalah iman bahwa segala sesuatu dikuduskan. Hari perhentian yang dimaksudkan atau tempat perhentian ini bicara tentang the finished work of the cross, atau pekerjaan Yesus yang sudah selesai di kayu salib. Bukankah kalimat-kalimat terakhir Tuhan salah satunya adalah ini, it is finished. Berarti ada berkat-berkat yang tersedia yang sudah tidak perlu Anda upayakan. Karena itu kita harus belajar untuk percaya. Dan juga belajar bagaimana seharusnya kita percaya. Supaya kita nggak salah kaprah, ketinggalan. Di waktu kita harus berserah, kita malah berupaya. Tapi di waktu kita harus berusaha, kita malah menyerah. Jangan seperti Marta, namun seperti Maria. Jangan ketinggalan dengan rancangan-rancangan Bapa. Karena itu supaya kita tidak ketinggalan, atau supaya kita tidak papasan dengan firman Tuhan, kita harus belajar hari ini dimentori oleh Roh Kudus. Bagaimana kita percaya, how to believe. Ya, ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Sama-sama, terima kabar yang sama, Injilnya sama. Tetapi firman pemberitaan itu nggak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Aneh ya, dua orang dengar firman yang sama, Injilnya pun nggak beda tentang Yesus Kristus. Semua itu diambil dari Alkitab, khotbah-khotbah, firman Tuhan. Tapi kok bisa yang satu ngalami sesuatu, yang satu tidak bertumbuh? Karena yang lainnya yang tidak bertumbuh itu dikarenakan tidak ada iman. Alkitab mengatakan di sini di ayat 2b, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Tapi kelihatan tampak depan orang itu sama-sama percaya kedua-duanya. Tapi yang satu percaya Tuhan dengan cara yang benar, yang satu lagi percaya Tuhan dengan semi memaksa. Artinya memaksakan kehendaknya. Dia percaya Tuhan itu tidak dengan pengenalan yang benar. Nah, ini yang kita harus hindari. Karena itu hari ini Anda di saat teduh ini dimentori. Ini sharing saya. Supaya semua Anda bertumbuh setiap Anda mengalami sesuatu. Sebab kita yang beriman, ayat 3, akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Dia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya, N huruf besar di sini yaitu Tuhan, sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayat 3, sekali lagi saya ingatkan, ada berkat-berkat yang tidak perlu kita upayakan, yang sekarang sudah disediakan. Semua karena salibnya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Tempat perhentian ini bukan berarti karena Tuhan lelah.
Mengapa di zaman penciptaan, di kitab Kejadian, hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia, ciptaan yang paling mulia, Tuhan hembusi dengan rohnya, sedangkan yang lain hanya punya insting, kita punya roh Allah. Karena itu manusia nggak bisa mati, hanya bisa masuk ke sorga atau neraka. Hewan, tanaman, tumbuhan semua mati jadi debu, jadi abu, kembali ke tanah. Manusia hanya tubuhnya yang kembali ke situ, rohnya kembali kepada penciptanya. Pada hari ke-7 Tuhan istirahat, bukan? Bukankah 6 hari dia ciptakan, hari ke-7 dia bersabat. Tahu nggak mengapa Tuhan berhenti dari pekerjaannya? Bukan karena dia lelah. Sebab Allah kita tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Penjagaku, Allah yang setia. Tuhan kita itu berhenti dari pekerjaannya, di tempat perhentiannya bukan karena dia letih. Tetapi karena pekerjaannya sudah finished, sudah selesai. Tuhan tuh nggak tele-tele kalau kerja. Tuhan tuh nggak pakai lama-lama, karena itu mujizat selalu instan. Tapi Tuhan juga melatih iman kita supaya kita ngalami sesuatu yang progresif. Kadang-kadang ada berkat yang diberikan tidak secara instantly. Ada yang secara progresif diberikan pelan-pelan sembari iman kita bertumbuh. Pokoknya Tuhan itu selalu tepat waktu, semua indah pada waktunya. Nggak usah memaksa kehendak. Kita percaya aja hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalamnya. Tapi kalau hari ini belum tiba apa yang kita nantikan, tunggu lagi. Esok hari adalah hari yang baru. Lusa adalah hari ini pada waktu itu. Tetap percaya, tetap teguh. Jangan lepaskan keyakinanmu, besar upah menantinya. Karena itu Tuhan kalau bekerja tidak pernah terlambat. Lazarus dibangkitkan setelah hari ke-4. Udah mulai membusuk mungkin. Mungkin di rempah-rempah tidak sampai bau atau gimana. Tidak busuk gimana, tapi bau pasti. Dia berada di dalam sana pengap, di dalam kuburan batu. Tapi Tuhan tetap muncul tuh. Kelihatannya terlambat, Maria Marta sudah nangis-nangis terima Tuhan di Betania. Waktu Tuhan masuk kota, kedua sister ini, dua saudari ini, mereka berbincang dengan Tuhannya, sambut Tuhan dan berkata, Lazarus udah mati, udah tiada, dia sudah tidak ada, dia sudah meninggal dunia. Tuhan lambat-lambat di perjalanan, dijamah dengan perempuan yang pendarahan, masih desak-desakan, orang ramai sedang menjamah jubahnya. Tuhan terlambat seolah-olah, tapi terlambatnya Tuhan itu persis tepat waktu. Jadi jangan pernah kita itu kecewa dengan Allah kita. Seumur hidup kita sampai mati, jangan kecewa. Allah kita itu kekal, waktunya terindah. Nah kalau Tuhan berkata dia masuk ke tempat perhentian, itu karena memang pekerjaannya sudah selesai. Dan juga hari ini saya mau deklarasikan ada berkat-berkat tertentu, janji-janji Allah yang akan digenapi, yang tidak perlu upaya dan hasil usahamu. Only believe, you will see my glory. Just believe, percaya saja kau akan melihat kemuliaanku. Jangan seperti Marta ya. Saya tidak berkata tanpa perbuatan loh ya. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Harus ada follow up. Harus ada tindak lanjut. Harus ada komitmen, saya mengerti. Ada kesetiaan, ada ketekunan. Tapi jangan seperti Marta. Kalau ada hal-hal tertentu yang memang hanya bisa diterima dengan berserah dan diam diri di hadapan Tuhan, di bawah kakinya. Jangan sibuk sendiri, jangan muter-muter keliling dapurmu. Istilahnya bukan dapur beneran. Nggak usah mencoba menjadikan sesuatu kalau Tuhan suruh kita hanya menanti dengan iman atau menunggu. Nanti ada tempatnya untuk kita itu berusaha atau berupaya. Ada bagiannya untuk bayar harga. Tapi sekarang ini, di saat teduh ini, saya mau bicara kepada Anda, berkat yang Anda bisa terima tanpa upaya, tanpa usaha Anda, tanpa usaha manusia. Only believe. Itu yang disebut tempat perhentian. Mereka nggak bisa masuk ke situ. Mengapa mereka nggak bisa masuk ke sana? Nah sekarang kita lihat alasannya mengapa mereka tidak berhasil, kenapa mereka tidak masuk di dalam rancangan Allah. Di ayat berikutnya, di ayat 4 dikatakan, sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam suatu nas dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Sekali lagi bukan karena lelah, Allah kita tidak letih lesu, dia tidak pernah tertidur terlelap, tapi selesai sudah pekerjaannya. Your healing is already paid for. Kesembuhanmu sudah dibeli, sudah dibayar dengan harga mahal, apalagi keselamatanmu. Pengampunan dosa itu ada, dan Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Bahkan jawaban-jawaban doa yang Anda tidak bisa usahakan di luar kapasitas manusia. Tuhan sudah menyediakan sebuah mujizat bagi Anda. Percayalah,
Sekalipun kalau itu progresif. Berjalanlah dengan Roh Kudus. Jangan berhenti di sini. Dan dalam nas itu kita baca ayat 5. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas ayat 6. Bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu. Malah nggak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi ayat 6 dibagi dua kemah. Ada perbedaan. Ada orang yang masuk ke tempat perhentian alias ada orang yang mengalami penggenapan janji. Tapi ada orang yang tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Penting ternyata ya, yang namanya percaya atau beriman itu sangat-sangat menentukan. Sebab kalau kita salah beriman, biasanya juga salah taat. Salah percaya, itu bisa salah kaprah. Tangkap ini dengan segenap hati. Bahwa bagaimana kita percaya, akan menentukan ketaatan kita. Because we believe God is good. Karena kita percaya Allah itu baik. Kita jadi mudah mengampuni, bukan? Karena kita percaya Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Orangnya jadi murah hati terhadap sesama. Dan berkata, ya sudahlah, dosamu terhadap aku nggak seberapa dibanding dosa saya terhadap dia. Biasanya orang yang susah mengampuni itu bukan karena dia susah mengampuni. Karena dia salah percaya. Karena dia sendiri nggak percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Karena orang yang percaya dengan segenap hati, dosanya sudah diampuni, biasanya mudah mengampuni sesama. Karena dia tahu betapa besar dosanya dia sadari. Karena kita percaya, Allah itu mulia, Allah itu kudus, selalu punya maksud yang terbaik untuk kita. Kita nggak pernah taruh rasa curiga. Orang begitu nggak bisa kecewa sama Tuhan sekalipun doanya belum dijawab. Karena dia tahu dia siapa. Dia tahu dia hamba, Tuhan itu Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan malahan. Tuhan itu layak, kita nggak layak. Karena orang percaya dia itu suci dan kudus. Makanya dia nggak bisa kecewa. Orang yang bisa kecewa sama Tuhan karena dia merasa dia itu somebody. Dia merasa Tuhan hutang sama dia. Dia lupa dosanya. Karena kita percaya Tuhan itu memberkati kita. Susah payah tidak menambah. Kita bisa prioritas waktu. Bukan berarti orang yang malas lembur boleh. Tapi kita tidak lagi hatinya melekat pada perkara duniawi seolah-olah kita harus kaya demi untuk tunjukkan pada orang lain supaya kita merasa gagah di hadapan mereka. Sumber rasa aman kita nggak ada di sana. Salah percaya biasanya akan jadi cukup parah ujungnya, yaitu salah hidup. Jangan hanya sekedar percaya. Kuncinya di bagaimana percaya. Kita lanjutkan dulu, nanti saya berikan 3 poin seperti biasa. Sederhana untuk Anda catat dan ingat. Ayat 7, ayat terakhir. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ayat 7 menunjuk ke satu hari sepanjang minggu, namanya today, hari ini. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jadi ternyata bukan hari Sabtu seperti orang Yahudi atau hari Minggu seperti orang Indonesia, atau hari Jumat di Pakistan. Masyarakat di sana liburannya bukan hari Minggu malahan. Setahu saya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang udah berubah. Ternyata Tuhan nunjuk, hari ke-7 itu selalu bisa terjadi. Hari ini harinya Tuhan. Lagu sekolah minggu ingat? Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lalu ditambah ini. Jadi lebih bermakna lagu ini. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan. Hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu, setiap hari harinya Tuhan. Pada hari ini, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, ayat 7 bicara tentang ini. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tiap hari istimewa. Betapa powerful ya. Kenapa kita mengeluh? Karena kita nggak percaya Tuhan itu nyata. Kalau kita percaya Tuhan itu pribadi, Tuhan itu kasih,
Tuhan itu serba mampu, serba bisa, tiada yang sulit baginya. Tiap hari jadi istimewa. Saya doakan ya, mulai hari ini Anda mendengar firman ini, hari-hari Anda akan dibaptis oleh Tuhan. Tidak ada hari yang terbuang sia-sia, malah justru kalau satu hari di sorga itu 1000 tahun di bumi, seperti lagu Musa, seperti dikatakan kitab Mazmur contohnya. Saya doakan, hari-hari yang terlewatkan dulu terbuang sia-sia dalam hidupmu atau yang dicuri oleh iblis, dimakan oleh belalang pelahap. Ini kan menjelang akhir tahun nih, take-nya ini. Sekarang ini November 2020. Kita sebentar lagi sudah penutupan tahun masuk 2021. Tahun ini seperti ditelan corona. Tapi nggak semua orang-orang hidup bagi Tuhan tetap kuat dan bertindak. Kalau kita nggak mengeluh, kita nggak akan berakhir di padang gurun. Kita akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi saya doakan, tahun depan ini, memasuki tahun depan, maksudnya ini sekarang kan penghujung tahun, nanti tahun depan, saya doakan, satu harimu di tahun 2021, seolah-olah 3 hari di tahun 2020. Bisa nggak kita hidup menghentikan bulan dan bintang serta matahari seperti Yosua? Mungkin bukan bulan bintang mataharinya. Mungkin bulan November, Desember, Januari itu yang kita bisa ubah. Hari-hari di dalamnya yang bisa bermakna. Ada orang yang hidupnya nyantai saja. Laid back sekali. Tidak punya tujuan, tidak bermakna. Tiap hari waktu itu seolah-olah seperti dibuang sia-sia. Seperti orang buang cash seperti ini kali. Seperti orang buang air yang berharga di padang gurun. Dituang gitu aja, tidak diminum. Lalu kena ke pasir, menguap ke udara. Banyak orang itu sia-sia hidupnya. Tapi pernahkah Anda melihat ada orang lain lagi hidupnya begitu penuh, begitu bermakna, begitu berguna, begitu berdampak, begitu penuh dengan penyertaan? Coba compare, bayangkan 2 orang demikian. Anda yang mana? Mungkin Anda bisa jawab sendiri. Kadang-kadang nggak fair ya hidup ini. Orang ini buang-buang 24 jam, padahal satu hari sama dengan orang itu. Tapi orang ini 24 jamnya rasanya kurang-kurang. Untuk kerjaan, untuk orang lain, untuk keluarga. Wah, berbuah-buah. Hidupnya seperti di fast lane, seperti di jalan tol surga. Yang satu ini seperti di selokan. Sama-sama 24 jam. Tapi hidup satu orang ini equals, sama dengan hidup 1 tahun orang yang satunya itu. Itu yang maksudnya mengartikan ayat 1 hari di sorga, 1000 tahun di bumi itu dalam konteks kita. 2 orang hidup sama-sama oksigennya di bumi. Yang satu 24 jam menguap di udara. Yang satu 24 jam kurang-kurang. Dan andai kata orang seperti ini hidup lebih lama, dunia jadi lebih baik. Tapi ada orang tertentu yang sia-sia tadi. Hidup lebih lama, ada nggak ada dia, nggak ada bedanya. Saya doa di tahun 2021. Pada hari ini. Dan ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Saya berdoa supaya hari inimu tiada duanya di tahun yang akan datang. Katakan amin. Bagaimana kita percaya? Titik 2. Nomor 1, saya kasih 3 poin sederhana. Supaya Anda tidak salah percaya ya. Supaya nggak imannya itu sembarangan. Dan saya ajari gimana caranya lewat firman ini beriman. Bagaimana kita percaya? Pandanglah Tuhan. Bukan dirimu. Itulah arti sesungguhnya percaya. Percaya itu bukan mempercayai. Percaya itu siapa? Percaya itu memandang Tuhan, bukan diri kita. Banyak orang itu beriman tapi seputar dirinya. Banyak orang itu hanya berkata, aku beriman, aduh, aku kok kurang iman. Takarannya sederhana, feelingnya, perasaannya. Tuhan beritahu sama dia, kamu bisa. Terus dia berkata, tapi Tuhan, aku tidak pernah dari sejak aku lahir sampai sekarang, aku tidak pernah mencobanya. Bagaimana orang itu bisa mengalami kemenangan? Disuruh ngampuni, dia berkata, aku tuh orangnya tidak begitu. Disuruh ngomong, I'm sorry, aku tuh gak biasa. Disuruh bilang, I love you sama keluarganya sendiri nih, sama istri sendiri, atau sama anak-anaknya. Itu bukan personalitiku. Kalau segala sesuatu yang Tuhan suruh itu selalu harus cocok dengan dirimu, itu bukan iman. Itu Anda. Karena itu kalau kita mau mengalami terobosan, pandanglah Tuhan, bukan keadaan. Apalagi dirimu sendiri. Janganlah kita punya percaya itu berporos pada diri kita.
Ingat ya di padang gurun, bagaimana kesembuhan terjadi pada waktu mereka dipagut ular. Anda masih ingat? Musa membuat ular tembaga ditaruh di sebuah stik atau ditaruh di sebuah tongkat, diangkat tinggi-tinggi. Barang siapa melihat ular tembaga itu langsung tahir, langsung sembuh dari pagutan ular yang mengerikan, sengeri kobra. Jadi mereka kalau mau mengalami mujizat, mereka harus lihat Tuhan. Bukan lihat ularnya, atau bukan lihat gigitannya, atau bukan lihat kondisi tubuhnya. Aku sudah bengkak tangannya. Atau kakiku sudah harus diamputasi. Bukan begitu. Percaya itu fokusnya Yesus. Not me and you. Seperti Maria itu loh, tepat sekali. Aku ini kan perawan, mana bisa. Tapi terjadilah padaku sesuai kehendak-Mu. Sebab aku ini hanyalah hamba-Mu. Bagaimana kita percaya? Nah, semua orang juga ngakunya percaya Yesus kalau orang Kristen anak Tuhan, ya kan? Memang betul percaya Yesus, tapi how do you believe in Jesus? Bukan hanya who do you believe in. Siapa kita percayai? Ya semuanya ngaku-ngaku percaya Yesus. Tapi Yesus yang kita percaya ini, dua orang bisa beda loh. Bagaimana mereka percaya kepada dirinya. Pandanglah Tuhan. Ingat Petrus di atas perahu? Waktu dia mulai lihat dirinya, aku gak bisa jalan. Seharusnya aku gak boleh jalan di atas air. Lalu dia merasakan badai taufan, dia merasakan angin itu tenggelam. Tapi waktu dia lihat Yesus, as Jesus was, he did. Sebagaimana Yesus adanya, dia berjalan di atas air, mirroring, atau dia berkaca dengan Tuhan. Waktu dia lihat Tuhan, dia mengapung dan berjalan. Seolah-olah ada sebuah korelasi yang sangat dekat antara apa yang dia lihat dengan hukum gravitasi atau hukum fisika di kaki. Pandang Tuhan, bukan dirimu. 2, ucapkanlah firman, bukan pikiranmu. Jangan kita itu pengakuannya pengakuan perasaan. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji memberkati pikiranmu dan pikiranku. Yang dia janji adalah memberkati firman-Nya. Makanya Yohanes 15 berkata seperti ini, kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu. Kalau firman-Ku tinggal dalam kamu dan kamu dalam firman-Ku, minta apa saja aku berikan kepadamu. Ucapkanlah firman. It is the word that God blesses, not your thoughts. Tuhan tidak pernah berjanji memberkati pikiran kita. Tuhan berjanji memberkati firman-Nya. Dan kalau kita tinggal dalam firman, berkat firman itu tinggal di dalam kita. Ucapkanlah firman, bukan pikiranmu. Banyak kita kan hanya curhat. Nggak ada yang bagus dari hatimu dan hatiku. Kalau mau curhat itu bukan curhat. Mesti harus curahkan firman. Akui firman itu. Yang ketiga, yang terakhir. Anggaplah setiap hari adalah harimu. Ini yang disebut GR sama Tuhan itu ya ini. This is the day that the Lord has made. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Aku akan bersuka cita di dalamnya. Ini hariku. Bangun tidur, ku terus mandi. Bahkan sebelum mandi dan sebagainya, bangun tidur, melek mata kita berkata, this is my day. My miracles await. Mujizatku menunggu. Tuhanku menanti. Saya tiap pagi bangunnya begitu. Bangun tidur di sisi Tuhan Yesus. Saya memutuskan demikian. Sudah sekian puluh tahun saya begitu. Bangun tidur, langsung saya berbahasa roh dulu. Saya ketuk pintu, gak berani kaki saya menginjak tanah. Menginjak bumi sebelum lidah saya mengetuk sorga. Saya download dulu dari Tuhan. Sebab saya tahu hari ini adalah hari saya. Orang dunia bilang ini hari hoki gua. Ini hari keberuntungan. Saya gak perlu keberuntungan, kita gak perlu luck. Inilah hari yang Tuhan tentukan untuk saya. Baik itu kemenangan dan sebagainya. Baik yang saya tahu, yang saya sudah curiga secara indah. Ataupun sesuatu yang tidak saya duga, mata saya nggak pernah lihat, telinga belum dengar, belum pernah muncul dalam pikiran, Tuhan sudah sediakan. This is my day, inilah hari saya. Anggap setiap hari adalah harimu. Bukankah ada pepatah berkata begini? Waktu Tuhan Yesus berkata, don't worry. Biarlah kesusahan sehari hanya untuk sehari saja. Kenapa hanya susahnya? Kenapa nggak bisa kita berkata, pengharapan juga harus setiap hari baru? Why not sih? Kenapa pikiran kita hanya kepada susah? Tuhan ngomong gitu kan supaya kita jangan susah berlama-lama. Supaya kita jangan depresi. Biar kesusahan sehari hanya untuk sehari. Supaya cari Tuhan lagi. Harusnya kita juga bisa berkata pada diri sendiri. Demikian pula pengharapan harus baru setiap pagi. Tiap hari aku curiga secara indah. This is the day for my miracles. Inilah hari
keberuntungan saya. Inilah hari kemenangan saya. Inilah hari Tuhan akan menilik saya. Inilah hari Tuhan akan menolong saya. Inilah hari Tuhan akan mengulurkan tangan dari surga. Inilah hari Tuhan mendengar saya, menjawab doa saya. Minimal inilah hari yang akan Tuhan sertai. Sekalipun tak ada satupun yang saya sebut tadi sudah terjadi atau akan terjadi hari ini. Amin. Bagaimana kita percaya? Jangan hanya percaya pada Yesus. Bagaimana percaya sama Yesus itu lebih penting. Atau sama penting minimal. Bagaimana kita percaya? 1, pandanglah Tuhan, bukan dirimu. 2, ucapkanlah firman, bukan pikiranmu. 3, anggaplah setiap hari adalah harimu. Dan hari ini adalah harinya Anda. Percayalah dengan segenap hati.